tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses evaluation, di mana proses ini penting untuk mempertimbangkan dan menilai kinerja layanan, khususnya layanan baru yang dibuat. Nah, untuk tujuannya itu adalah menyediakan konsistensi dan standar dalam menentukan performansi perubahan service, dan value dari proses evaluation ini adalah menciptakan kegunaan resource yang menguntungkan dan berfokus pada value pada pengembangan service selanjutnya. Untuk inputnya ada tiga, ada RFC, ada SDP, sama perencanaan dan hasil tes. Nah, prosesnya itu yang pertama dimulai dari perencanaan evaluasi, lalu ada evaluasi performansi yang diprediksikan, ada evaluasi performansi yang aktual, dan laporan hasil evaluasi ke change management. Nah, outputnya itu berupa profil risiko, laporan penyimpangan, pernyataan kualifikasi, pernyataan validitas, dan rekomendasi. Tugasnya sendiri yaitu adanya permintaan evaluasi sebagai aktivitas dalam perencanaan proyek, dan cakupan dari proses ini adalah selama deployment dan sebelum transisi berakhir. Nah, metrik penilaiannya yaitu adanya perbedaan dengan performansi yang dibutuhkan oleh customer, lalu jumlah insiden terhadap service, lalu jumlah desain yang gagal, dan waktu dari evaluasi itu sendiri. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah matriksnya, karena inilah standar yang sesuai dengan ITIL. Nah, untuk contoh proses evaluasi ini adalah contoh step proses flow-nya yang bisa kita lihat untuk prosesnya, di mana yang pertama itu mengevaluasi performansi dan risiko berdasarkan acceptance kriteria, lalu membuat laporan hasil evaluasi dan memberikannya kepada change management. Nah, untuk bagian berikutnya yaitu disebut dengan knowledge management, di mana ini merupakan proses mengelola knowledge supaya mampu mendeliver service yang berkualitas. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan informasi yang benar diberikan pada sasaran dan tempat yang tepat. Dan value-nya adalah metode yang sempurna untuk individual atau tim dalam melakukan sharing data, informasi, dan knowledge. Input dari proses ini yaitu error selama proses transisi, data dari staff management incident, knowledge dari staff manajemen permasalahan, data dan informasi dari semua life cycle pada proses transisi. Dan untuk prosesnya dimulai dari menentukan strategi knowledge management, mentransfer knowledge, manajemen informasi dan data menggunakan service knowledge management system. Nah, apa output dari bagian ini? Outputnya yaitu reusable knowledge, ada feedback bagi SD, dan cross connection bagi desain selama proses transisi. Nah, untuk matriks penilaiannya yaitu bisa berupa penyebaran knowledge, waktu yang singkat untuk mendukung dan memelihara service, waktu yang singkat dalam menemukan informasi saat mendiagnosis dan memperbaiki error, adanya berkurangnya user error, peningkatan pengalaman user, dan jumlah error saat audit. Nah, cakupannya sendiri itu merupakan proses yang terdapat pada seluruh life cycle pada sebuah service.